Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam My Belusukan. Kali ini saya belusukan ke salah satu makam keramat yang ada di Kutai Lama, yaitu makam Raja Aji Raja Mahkota Mulia Islam. Beliau memerintah pada tahun 1545 sampai dengan 1610 guys. Beliau adalah raja ke-6 dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut cerita masyarakat, Raja Mahkota merupakan salah seorang raja yang sangat sakti guys, antara raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kutai Kartanegara. Salah satu kesaktian yang dimiliki oleh Raja Aji Mahkota adalah beliau mampu menghilang, kalau sekarang mungkin dikenal dengan ilmu panglimunan, yaitu mampu menghilang dari pandangan seseorang. Pada masa pemerintahan Aji Raja Mahkota, Kerajaan Kutai Kartanegara kedatangan ulama, yaitu Habib Hasyim atau yang biasa dikenal dengan Datuk Tunggang Parangan. Konon menurut cerita, sang ulama yang mendapat gelar Tunggang Parangan, konon ia datang ke Kukar atau ke Kerajaan Kutai Kartanegara menunggang Cukut Parangan. Hal ini dijelaskan oleh tokoh keraton, yang berarti Cukut Parangan mengacu pada ciri-ciri ikan hiu gergaji. Kita lagi ziarah ke makam Raja Aji Mahkota. Nah, ini semua lagi tutup. Ada pengunjung di luar aja. Nah, ini karena kita tidak bisa masuk, kembang yang kita bawa itu kita titipkan kepada juru kuncinya. Nah, jadi orang-orang hanya bisa untuk misalnya berziarah hanya di luar saja. Nah, sebenarnya sama aja ya, kalau di luar di dalam sama aja. Penting niat kita di luar pagar dari makam Datuk Aji Mahkota, tapi bisa dibilang jenggot kawat. Konon ikan tersebut berwarna abu kecoklat-coklatan yang mengantar Datuk Tunggang Parangan dari muara Sungai Mahakam hingga ke tepian batu. Tepian batu merupakan dermaga yang paling ujung jalan komplek menuju makam raja yang sekarang. Baju anu kan susah. Iya. Saya kan orang. Kalau sudah berapa lama jadi juru kunci Pak? Saya sudah lebih 15 tahun. 15 tahun Pak ya? Pokoknya itu ada foto saya itu. Terus selama berjaga makam ini Pak, pernah menemui hal-hal yang aneh Pak? Tidak ada. Ada Pak ya? Tidak ada. Hanya dulu dia, saya tutup ini kan, marah dia mungkin bilang kenapa ditutup tuh. Tapi bilang saya kan pemerintah yang nutup. Jadi ngikutin ya? Ngomong gitu. Waktunya mau tutup itu nah, bulan 2 lah. Bulan 2. Terus urusnya anu kan, bilangnya kenapa ditutup tuh. Bilang saya ya susah. Datuk Tunggang Parangan menyiarkan agama Islam di Kutai Kartanegara ditemani oleh Khatib Tunggal Abdul Makmur atau yang biasa dikenal Datuk Ribandang. Dan menurut cerita, Datuk Ribandang juga menyiarkan agama Islam di Makassar. Pada masa itu, Raja Aji Mahkota masih enggan untuk memeluk agama Islam karena beliau masih kukuh memeluk agama Hindu sebagai agama kepercayaan para pendahulunya. Setelah Datuk Ribandang kembali ke Makassar, Datuk Tunggang Parangan tetap syiar Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut cerita rakyatnya, Datuk Tunggang Parangan salah seorang tokoh ulama yang sangat sakti, sehingga seiring waktu kehebatan Tunggang Parangan terdengar oleh Raja Mahkota
dan ia pun memanggil Tunggang Parangan ke Balai Agung Panca Persada atau nama keraton Kutai Kartanegara saat masih di situs Kutai Lama. Sang Datuk Tunggang Parangan pun dengan santai berjalan 13 langkah. Pada langkah terakhir, beliau berseru dan ia berdiri di belakang raja. Dan saat raja menoleh, Tunggang Parangan benar-benar ada di belakangnya. Tak ingin kehilangan muka di depan rakyatnya, Raja Mahkota kembali menantang Datuk Tunggang Parangan. Kemudian raja keluar dari istana. Di tanah lapang itu, raja bersendekat. Kemudian muncullah api yang sangat besar. Lidah api menjelat kemana-mana, dan dia menantang Datuk Tunggang Parangan untuk memadamkan api abadi tersebut. Lihat hal itu, kemudian Datuk Tunggang Parangan bergegas ke Sungai Mahakam. Beliau berwudu lalu salat 2 rakaat, dan ajaibnya, usai salam diucap, air Sungai Mahakam naik mengenangi kerajaan. Meski sudah dikenangi air, api masih belum padam. Sejurus kemudian, Cukut Parangan timbul dan berenang berputar-putar di sekitar api. Ekornya mengibas air ke arah api. Ajaibnya, api abadi itu padam. Cukut Parangan kembali ke sungai dan mengikuti arus surutnya air. Setelah Raja ke-6 Kutai Kartanegara itu kalah dalam adu kesaktian, maka raja menempati janjinya, yaitu memeluk agama Islam. Raja kemudian datang ke surau yang beliau bikin, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itulah namanya menjadi Aji Raja Mahkota Mulia Islam, Raja Kutai Kartanegara yang pertama memeluk agama Islam, yang kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Raja Aji Dilanggar sebagai pemimpin Kutai Kartanegara berikutnya. Raja Aji Mahkota Mulia Islam wafat pada tahun 1610 dan kemudian digantikan oleh anaknya Aji Dilanggar. Demikian sekilas cerita tentang Raja Aji Mahkota Mulia Islam, Raja ke-6 dari Kerajaan Kutai Kartanegara yang memeluk agama Islam pertama. Sampai jumpa di My Trip My Belusukan edisi ke situs-situs sejarah yang ada di Nusantara. My Trip My Belusukan.